Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akmalia, NPM 22061102002. Saya akan menjelaskan tradisi, sastra, dan kebahasaan. Tradisi, sastra, dan kebahasaan. Pada bab 914 dan 95, apresiasi dan minat kaum terpelajar Muslim Melayu terhadap kesusastraan Arab dan Parsi sudah tinggi. Dari minat apresiasi yang besar inilah tumbuh minat untuk melahirkan karya sastra dalam bahasa Melayu yang ketika itu telah menjadi bahasa pergaulan utama di bidang perdagangan dan intelektual. Selain menulis karya orisinal, para penulis Muslim Melayu juga mulai giat menerjemahkan dan menyadur hikayat Arab dan Parsi yang digemari masyarakat pembaca. Cabang ilmu agama yang dipelajari di Nusantara luas. Cabang ilmu agama yang dikaji itu antara 1. Dasar-dasar ajaran Islam, yang kedua hukum Islam, yang ketiga ilmu kalam atau teologi dan ilmu tasawuf, yang keempat ilmu tafsir dan hadis, dan aneka ilmu pengetahuan lain yang penting bagi penyebaran agama Islam. Karya sastra Melayu Islam terawal yang muncul di Pasai antara lain adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Kitab ini ditulis setelah Kesultanan ini ditaklukkan Majapahit pada 1365. Bahasa yang digunakan dalam hikayat ini adalah bahasa Melayu baru yang berbeda dari bahasa zaman Sriwijaya sebelumnya. Peralihan. Gelombang pertama adalah gelombang diletaknya dasar-dasar kosmopolitanisme Islam, yaitu sikap budaya yang menjadikan diri sebagai bagian dari masyarakat kosmopolitan dengan referensi kebudayaan Islam. Gelombang ini terjadi sebelum dan setelah munculnya Kesultanan Samudra Pasai hingga akhir abad. Dalam gelombang kedua menjadi proses Islamisasi kebudayaan dan realitas secara besar-besaran. Islam dipakai sebagai cermin untuk melihat dan memahami realitas pusaka lama dari zaman pra-Islam yang shamanistik, hinduistik, dan buddhistik ditransformasikan ke dalam situasi pemikiran Islam dan tidak jarang dipahami sebagai sesuatu yang diislami dari sudut pandang doktrin. Gelombang ini terjadi bersama dengan munculnya Kesultanan Malaka pada tahun 1400 sampai 1511 dan Aceh Darussalam sampai 1516 dan 1700. Dalam gelombang ketiga, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara mulai tersebar hampir ke seluruh kepulauan Nusantara pusat. Pusat kekuasaan ini seolah-olah berlomba-lomba melahirkan pada para ulama besar dalam gelombang ini. Proses ortodoksi Islam mengalami fase puncaknya. Ini terjadi. Hikayat zaman peralihan. 1. Hikayat Nabi-Nabi. Hikayat jenis ini lazim disebut hikayat Anbiya atau surat Anbiya. Yang kedua, kisah-kisah berkenaan dengan riwayat dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kisah para sahabat, kehidupan dan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang muncul sebagai tokoh penting Islam setelah Nabi diceritakan dalam kisah ini. Di antaranya yang masyhur ialah hikayat Rabi'ah al-Adawiyah. Selanjutnya, hikayat pahlawan atau epos termasuk dalam kelompok ini ialah hikayat Muhammad Ali Hanafiyah. Selanjutnya, hikayat bangsawan Islam. Biasanya hikayat berbentuk cerita, petualangan, bercampur percintaan. Selanjutnya, hikayat perumpamaan atau alegori sufi. Sebagian dari alegori sufi digubah berdasarkan hikayat yang termasuk dalam kategori roman. Selanjutnya, cerita berbingkai. Cerita semacam ini sangat digemari pembaca, sehingga versi dari masing-masing cerita
banyak. Kesadaran diri baru. Akhir masa geralihan Hindu ke Islam sebenarnya tidak ada batas secara jelas, karena karya-karya dari abad 95 sampai 951 masih terus digubah kembali pada abad-abad berikutnya. Penyaduran dan penciptaan kembali hikayat-hikayat itu juga dilakukan secara intensif dalam bahasa-bahasa Nusantara lain seperti Jawa, Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Sasak, Bajar, Minangkabau, Makassar, dan Mandailing hingga abad 919. Tetapi pada akhir abad 951 dan awal abad 911, bersamaan dengan berkembangnya Kesultanan Aceh Darussalam sebagai pusat baru kegiatan penulisan sastra Melayu, gelombang kedua pemikiran Islam bermula. Hamzah Al-Fansuri. Pertama, pemakaian penanda kepenggarangan seperti fakir, anak dagang, anak jamu, dan arsyik yang kesemuanya ditransformasikan dari gagasan sufi. Yang kedua, banyak pentingkan ayat Al-Quran, hadis, pepatah, dan kata-kata Arab yang beberapa di antaranya telah lama dijadikan metafora. Ketiga, dalam setiap bait terakhir ikatan syairnya sang sufi selalu mencantumkan nama diri dan takhalusnya. Bukhari Al-Jauhari dan Tajah Salatin. Kitab Tajah Salatin selesai ditulis pada 1603 di Aceh dan merupakan satu-satunya karangan Bukhari Al-Jauhari yang dijumpai saat ini. Ketika itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintahan Kesultanan Alauddin Riayat Shah gelar Said Al-Mukammil pada tahun 1560 sampai 1604. Kakek Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Sebagai karya sastra, kitab ini digolongkan ke dalam buku adab, yaitu buku yang membicarakan masalah etika, politik, dan pemerintahan. Sejarah dan undang-undang. Pentingnya penulisan karya bercorak sejarah dan undang-undang dalam tradisi kecendekiawanan Muslim. Penulisan karya sejarah menepati urutan penting karena terkait langsung dengan ajaran agama Al-Quran, menyebutkan bahwa ayat-ayat Tuhan terbentang di alam semesta dan diri manusia. Ayat-ayat Tuhan yang di alam semesta bukan hanya fenomena-fenomena alam, melainkan juga berbagai peristiwa sejarah, berbeda dengan fenomena alam yang kurang melibatkan peranan manusia. Sejarah sepenuhnya melibatkan ciri umum karya bercorak sejarah ialah sebagai berikut. 1. Menceritakan asal-usul raja dan menceritakan keturunan raja-raja. Yang kedua, mengisahkan pembukaan sebuah negeri oleh seorang raja dan asal-usul penanaman negeri yang baru dibuka. Yang ketiga, menceritakan bagaimana agama Islam berkembang di negeri bersangkutan, siapa tokoh yang memainkan peranan penting. Yang keempat, menceritakan keadaan negeri, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dari awal hingga masa paling akhir. Puisi dalam sastra Melayu. Pada zaman Islam, puisi mengalami perkembangan pesat dalam kesusastraan Melayu. Ia kadang-kadang lebih efektif dalam menyampaikan pengalaman keagamaan dan mistik dibandingkan prosa.
Pantun. Pada zaman Islam, puisi mengalami perkembangan pesat dalam kesusastraan Melayu. Ia kadang-kadang lebih efektif dalam menyampaikan pengalaman keagamaan dan mistik dibanding prosa. Yang kedua, gurindam. Nama gurindam sudah dikenal sejak abad 911, tetapi artinya tidak tepat sama sebagaimana arti yang diberikan pada abad 919. Pada mulanya, gurindam berarti perumpamaan secara umum. Yang ketiga, syair. Syair adalah sejak 4 baris biasanya dengan pola bunyi akhir aha. Sufi, fuqaha dan mufasir Aceh. Syamsuddin As-Sumantrani. Dia juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasaita, adalah seorang ahli tasamu dan penulis yang prolific. Nurdin Arandiri. Dia adalah seorang ulama sufi, ahli fikih, fuqaha, dan sastrawan terkemuka yang berasal dari Ranir, Gujarat, India. Abdul Rauf As-Sinkri dan Yusuf Al-Makassari. Abdul Rauf As-Sinkri atau Abdul Rauf Singkel adalah ulama Aceh yang masyhur pada penghujung abad 950-11. Dia adalah seorang penulis yang produktif.